Trotoar, salah satu jalur yang seharusnya menjadi hak utama pejalan kaki. Menurut data dari Open Data Bandung, panjang trotoar yang tersebar di beberapa titik di kota Bandung jika ditotalkan bisa mencapai 51.729,2 meter. Namun di kota Bandung, fungsi itu kerap terabaikan. Banyak sekali trotoar rusak dan dipenuhi hambatan, mulai dari keramik yang pecah hingga dijadikan lapak para pedagang. Alih-alih ramah, jalur ini sering berubah menjadi tantangan bagi mereka yang sekedar ingin berjalan. Trotoar Bandung kini punya wajah baru, tapi apa bisa menjawab semua kebutuhan dari berbagai kalangan? Kalau pakai keramik, makan pur licin, makanya bangunan yang gerat-gerat ini aja. Kebetulan kini banyak yang menggunakan, kadang-kadang pakai sepatu, sendal dan sebagainya. Kalau menurut saya mungkin lebih bagus ininya, apalagi ditemok itu lebih bagus pisan. Trotoar yang ada di kota Bandung sih baru berapa persennya ya, alhamdulillah udah bisa dilewati ya. Misalnya satu trotoar jalan R. Marta Dinata ya, di mana saya dilibatkan oleh PU Kota Bandung untuk menyertai atau membersamai dalam membentuk trotoar, membangun trotoar. Kami memberikan masukan-masukannya, harus begini. Alhamdulillah yang selama ini setelah kami terlibat di dalamnya, trotoar R. Marta Dinata lumayan aksesibel. Trotoar Asia Afrika ya, dari mulai Gatsu Simpang 5 sampai ke Otista ke sini saya pernah lalui, pernah disuting untuk dipakai presentasi wali kota dulu di Medan. Bisa digunakan oleh kursi roda dan teman lainnya ya, netranya. Dago ya, trotoar Dago alhamdulillah udah rada mending. Tinggal trotoar yang lainnya yang masih banyak harus diperbaiki ya, baik dari segi luasnya maupun segi banyak ada barrier-barriernya gitu ya, dan juga itu bahan pembuatnya itu. Memang sih lebih nyaman trotoar dengan aspal itu, lebih enak kan, pakai kursi roda juga nggak geleser gitu nengnya, daripada trotoar yang dibuat apalagi trotoar di kota Bandung itu kan banyak akar-akar yang merusak. Kayak gini aja, ini trotoar yang panjang jalan Jajaran rusak-rusak. Nah, tujuannya kemarin uji coba dengan aspal ya, dengan kami juga udah berkonsultasi gimana Pak dengan aspal, coba dulu deh. Pas dicoba ternyata enakan, dan dengan aspal tersebut bakal memudahkan untuk memperbaiki, misalnya taruh ke itu sama akar jadi ada gelombang atau rusaknya, tinggal dikaril aja, dibenerin lagi, daripada dengan yang di ubin-ubin gitu, itu kan rusak udah parah gitu, nungguan lagi proyek berikutnya, membahayakan ya, pecah-pecahan itu. Justru dengan aspal itu enak gitu. Belum dan sesudah, kalau sebelumnya emang ya agak paving boxnya agak lepas-lepas, tapi kalau dari pemerintahnya untuk aspalnya udah berubah, alhamdulillah untuk fasilitasnya lebih nyaman lagi. Untuk yang keramik sih kurang recommended, cuman kalau untuk jalan aspal itu lebih nyaman banget gitu. Kalau untuk yang pedagang kaki lima, untuk yang parkir liar ya, kita saling menghormati. Untuk pejalan kaki saling-saling ya, karena kita kan pakai fasilitas umum gitu untuk pejalan, untuk pedagang, jadi intinya saling menghormati aja. Itu dampaknya ke teman-teman sampai itu sampai kekehelen nengnya. Nah gimana tuh kita mau trotoar di para kru dagang, trotoar udah diperbagus, udah nyaman, udah pakai kru dagang ya. Seolah mereka disediakan genahan tempat dagang di dia. Padahal itu kan tempat kami berjalan. Jadi kalau kami sedang berjalan, ada tukang dagang lagi, ya paling negur, mancing lah, tong ngalangan sampai ke guiding blocknya, jangan ngalangan gitu. Nah, yang di sini yang saya pantau adalah tidak adanya peraturan yang tegas ya, rule of law-nya ya, secara tegas dari pemerintah, misalnya baik dari Satpol PP, polisian. Padahal itu bisa diusahakan sih selama bernegara yang benar gitu. Silakanlah aparat OPD-nya, Satpol PP misalnya, siapa yang parkir di trotoar tersebut. Kan kalau dengan disub kan sering gembok bannya terus itu sering tuh. Tapi mereka tuh banyak yang melawan. Ya mudah-mudahan ke depannya pemerintah Kota Bandung bisa
mendusitkan apa ini trotoar dari ujung sana ke ujung sini. Kebetulan ini masih ada yang ceplok-ceplok. Nggak ada guiding blocknya. Kalau bisa untuk diperbagus lagi gitu untuk yang tunanetra, karena kan fasilitasnya fasilitas umum gitu, jadi semua dipakai. Jadi kalau tiba-tiba di tengah-tengah itu tiba-tiba suka ada pot besar tuh, itu paling susah itu, apalagi yang tunanetra kan kasihan, udah nggak ada guiding blocknya, apa itu buntu guiding blocknya, nanti kena lagi sama pot yang besar di tengah-tengah itu. Makanya kalau bisa mah diperindah lagi, dipercantik lagi jalannya untuk pemerintah. Mohon maaf, mungkin ini masukan untuk jalan rayanya di aspal lebih bagus. Kedua, untuk yang di pot-pot tengah jalan apalagi nutupi guiding blocknya, mohon agak diperbaiki lagi gitu, diperindah lagi biar kita pejalan kaki, fasilitas umumnya enakan untuk dipakai. Untuk yang aspal ini udah nyaman, apalagi yang bawa kursi roda nih. Jadi kalau pakai kursi roda jadi nggak gijel-gijelgan lagi, jadi lempeng gitu, enakan, nyaman. Ayo pemerintah, masyarakat, ya Kota Bandung Tercinta ini kita bikin atau kita rancang kota sedemikian rupa, kota dengan konsep universal design, ya, di mana kota tersebut adalah tempat manusia, kota untuk manusia, bukan kota untuk kendaraan, ya, trotoar khususnya untuk pejalan kaki. Kalau seandainya pemerintah sudah ada political will membangun trotoarnya dengan benar, insya Allah itu sangat bermanfaat sekali. Kami pun disabilitas bakal bisa menggunakannya, gitu ya, bakal bisa menggunakannya berjalan-jalan di trotoar. Kan itu ya lumayan enak juga, gitu ya, di trotoar itu tidak istilahnya sehat, gitu ya, jalan di trotoar. Nah, kalau infrastrukturnya aksesibel, nyaman, insya Allah manusianya juga bakal nyaman, bakal tercapailah indeks kenyamanan perorangan itu, ya. Meskipun demikian, trotoar ini masih belum sepenuhnya ramah untuk semua kalangan. Trotoar aspal ini memang aman untuk para pejalan kaki, tapi masih kurang aman bagi para penyandang disabilitas, terutama tunanetra, yang kesulitan tanpa adanya guiding block. Jika dibandingkan, masyarakat menilai trotoar berbahan aspal jauh lebih nyaman dibandingkan keramik. Licin dan mudah rusak bukan lagi keluhan utama. Namun, harapannya kenyamanan itu bisa hadir tanpa mengabaikan akses bagi mereka yang membutuhkan. Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah atas keluhan-keluhan masyarakat terkait hal tersebut? Jadi gini, yang di taman lalu lintas itu emang ada pakai aspal, karena di kanan kirinya tuh sudah ada tanah, sudah ada pohon. Jadi tujuannya adalah supaya bisa pakai jogging track, bisa pakai dilari. Kecuali kalau emang tidak ada space itu, kita pasti pakai paving block supaya penyerapan air. Ya itu buat tunanetra kan itu butuh guiding block ya Bapak? Ya, ini kita perbaiki semua teh, guiding block ini posisinya. Jadi begini, semua trotoar itu sudah kita persiapkan untuk para disabilitas, ya, semua. Makanya saya sebagai ketua penanganan dan PKL, Satgas PKL, sekarang ini membereskan semua. Jadi PKL juga perlu memberikan jalan untuk para itu yang disabilitas. Parkir liar juga Ya, bagaimana? ini step by step kita bereskan. Karena saya kan banyak tugas juga. Semalam juga saya kan menyidak diskotik ya, Brother Bangkar. Apa itu untuk PKL sama parkir liar bakal ada sanksi khusus atau gimana? Sekarang saya lagi membereskan 1.500 PKL terkait pembangunan BRT yang ada di Kota Bandung. Karena sekarang dari mulai September itu harus sudah mulai pembangunan BRT, yaitu busway, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya untuk rapat di Dinas PU dengan Dewan itu belum pernah ada rapat. Tapi ini berarti kan inisiatif dari Pemkot ya untuk membuat aspal di trotoar. Maksudnya baik, menurut saya maksudnya baik, yaitu dengan biar lebih nyaman buat kursi roda, terus buat lari, buat disabilitas bisa lebih aman, terus lebih murah daripada yang trotoar pada umum. Cuman ya ada beberapa masalah sih. Ada beberapa masalah, jadi nanti bisa dijadiin lahan parkir lah, terus udah gitu juga guiding block nanti buat orang yang tunanetra lebih sulit, terus beberapa hal lain yang seperti estetika yang ada di trotoar jadi kurang bagus dibanding pakai
paving block pada umumnya. Jadi kalau menurut kami ini ada plus minusnya. Kita nggak tahu apakah kedepannya jadi lebih baik atau enggak, tapi maksudnya baik supaya untuk pelari bisa lebih olahraga bisa lebih enak, dan juga buat hal-hal yang katanya lebih murah lah, lebih efisien. Tapi berarti harus dilihat kualitasnya dan juga bagaimana nanti penggunaannya supaya tidak bentrok dengan orang jalan biasa dan juga dengan disabilitas tunanetra. Trotoar bukan sekedar jalur untuk melintas. Ia adalah ruang publik yang seharusnya menghadirkan rasa aman, nyaman, dan inklusif bagi semua orang. Perubahan dari keramik ke aspal memang langkah yang maju, tapi pekerjaan belum selesai. Kota yang ramah bukan hanya indah dipandang, tapi juga bisa diakses oleh setiap warganya tanpa terkecuali.